Shalom Godly Family yang terkasih. Bertemu kembali melalui teh hangat kita, teduhkan hati, hadirkan semangat, melalui perenungan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, 6, 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun murtad. Godly Family yang terkasih, perikop ini menceritakan tentang penabur yang menaburkan benih di berbagai jenis tanah yang melambangkan bagaimana hati manusia menerima dan menanggapi firman Tuhan. Jika dikelompokkan ke dalam jenis tanah, ada dua kelompok tanah. Kelompok yang pertama adalah kelompok tanah yang tidak baik, sehingga benih tidak bisa tumbuh dengan baik dan juga tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Kelompok yang kedua adalah kelompok tanah yang baik, sehingga benih bisa tumbuh dengan baik dan juga bisa memberikan hasil yang baik. Hati setiap kita adalah ibarat tanah, tetapi yang perlu kita evaluasi lebih lanjut adalah tanah yang seperti apakah hati kita? Tanah yang baik atau tanah yang tidak baik? Fokus perenungan hari ini adalah tentang tanah yang tidak baik, yang digambarkan sebagai tanah yang berbatu-batu. Berapa banyak orang yang dalam kesehariannya telah mendengar firman? Begitu senang mendengar firman, begitu gembira menerima firman, begitu rajin mendengar firman. Seolah-olah tidak ada tantangan, tidak ada hambatan untuk firman itu masuk dalam hatinya. Namun sayangnya, firman itu tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berakar kuat karena minimnya pemahamannya yang benar tentang firman. Tipisnya pengenalan akan Allahnya dan mandulnya kesaksian hidupnya sebagai orang percaya. Orang mendengar firman hanya sebatas formalitas dan legalitas karena statusnya sebagai orang Kristen. Tetapi firman itu tidak benar-benar dihidupi. Akibatnya apa? Alkitab mencatat, jika ada penderitaan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun murtad. Tidak ada daya tahan rohani yang kuat untuk mempertahankan dan memperjuangkan imannya. Karena kesulitan sedikit saja, masalah kecil saja, imannya langsung hancur. Karena firman yang selama ini didengar hanya sampai pada telinga saja, tidak sampai masuk di dalam hati, apalagi dalam perilaku sehari-hari. Jika mungkin selama ini kita menyaksikan ada banyak orang-orang yang secara status mereka adalah orang Kristen, tapi karena pengaruh-pengaruh tertentu kemudian dia murtad, berpaling dari iman dan Tuhan Yesus. Tidak perlu kaget, karena sangat mungkin mereka adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok ini. Godly Family yang terkasih, mari kita minta pertolongan Tuhan agar kita tidak termasuk dalam kelompok yang seperti ini. Firman Tuhan tidak pernah berakar kuat dalam hati kita dan kita mudah berpaling dari iman dan dari Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menabur benih firman-Mu di dalam hati setiap kami. Tolonglah kami supaya hati kami menjadi tanah yang subur untuk setiap benih firman-Mu, sehingga benih itu bisa tumbuh dengan baik, berbuah dengan baik di dalam kehidupan kami, dan nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Amin.